Dalam kesempatan kali ini saya masih akan menyampaikan tentang materi berkaitan dengan psikologi, di mana dalam kegiatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana mengisi konten-konten yang ada di sebuah kelas psikologi yang kita miliki. Nah, dalam kesempatan ini juga saya memberikan contoh kelas. Ini adalah kegiatan dari Diklat Daring. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita mengisi materi-materi atau konten yang ada di suatu kelas, ya, dari mulai pendahuluan sampai dengan materi dan juga penilaian akhir. Nah, misalnya di sini ada beberapa file yang saya buat di sini. Di pendahuluan ini adalah saya ambil dari add page, ya, atau melampirkan halaman. Nah, pendahuluan ini bisa kita lihat. Ini adalah awal dari kelas, dari perkenalan kita. Cara membuat ini bagaimana? Di sini yang pertama ini adalah title, ya, ini bisa kita tuliskan titlenya apa. Kemudian di sini adalah halaman untuk pengetikan kalimat yang kita inginkan. Nah, di sini tampilannya sangat lengkap, ya. Ada penulisan sampai dengan hal-hal lain, ya. Di sini ada link, di sini adalah insert content. Ini yang bisa kita masukkan, bisa gambar, bisa juga link, simbol, equation maupun latex. Bisa kita masukkan semua di sini. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga di sini pengaturannya, ya, boleh ke individual maupun ke kita publis secara umum. Oke, itu mengenai pembuatan halaman dari psikologi ini atau kelas psikologi ini. Ini juga halaman, ini juga halaman. Nah, yang berikutnya ini adalah di perkenalan ini saya ambil material dari diskusi. Nah, di sini ada add discussion. Ya, kita lihat isinya seperti apa. Ya, ini ya seperti ini. Saya mengisikan, silakan Bapak Ibu untuk saling memperkenalkan diri dan saling menyapa biar lebih hangat, ya, seperti itu. Kita lihat pembuatannya. Ini view di dalam membuat diskusi, ya. Ini sama seperti tadi. Title-nya kita buat. Nah, deskripsinya juga kita ketikkan. Kemudian di sini ada batasan waktu. Kenapa? Karena ini hanya sebagai pengenalan di awal, sehingga cukup kita batasi dengan waktu tertentu. Ya, kemudian ini kalau kita kirim, ini bisa berdiskusi anggota-anggota yang ada di kelas kita. Kemudian yang berikutnya adalah folder-folder dari folder materi ini, ya. Folder materi ini di pertemuan sebelumnya atau di materi sebelumnya sudah saya sampaikan berkenaan dengan bagaimana kita membuat folder, ya. Jadi add folder, nanti kita buat folder-foldernya itu. Nah, kemudian kita bisa lihat folder yang sudah saya buat, ya. Nah, ini bisa kita masukkan lagi beberapa file yang kita butuhkan di dalam folder tiap-tiap materi tadi. Nah, di sini ada tahapan-tahapan, kemudian ada tugas, ya, ada juga materinya di sana, yaitu tentang foldernya. Kemudian yang berikutnya juga yang perlu kita ketahui lagi, dari masing-masing folder yang ada maupun dari file yang sudah ada di satu kelas ini, ada pemberian materi, ada pemberian tugas,
ya, ada di sini ada tugas, ada tes maupun ada penilaian, ya. Untuk materi nanti bisa menggunakan add page ini. Nah, saya akan menggarisbawahi mengenai 3 hal ini, yaitu pemberian tugas, tes maupun penilaian. Saya mungkin akan mengambilkan satu contoh di folder, ya, di folder yang saya buat, misalnya di materi 3 ini isi materinya kan ada beberapa, ada tugas, ya, dan diskusi. Nah, saya akan ngambil materi ini dengan memperlihatkan tugasnya, ya, tugas yang saya berikan seperti apa. Oke, ini materi Bapak Ibu, ya. Materi, kalau kita lihat bagaimana kita membuatnya, tadi saya sampaikan ini dari mengambil di halaman terlebih dahulu, ya, kemudian ini materinya kita ketikkan satu persatu. Bagaimana cara membuatnya kita bisa lihat di edit page ini. Nah, ini title-nya, ya, title-nya kita tuliskan, kemudian materinya kita ketikkan satu persatu di sini, ya, kita ketikkan satu persatu seperti itu. Kemudian ada gambar di sini, misalnya ada gambar, kita gunakan di sini insert content, ya, kita pilih image atau media, kita klik. Nah, kemudian kita ambil text file, ya, atau kalau dari web kita gunakan, ya, linknya apa. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam materi yang akan kita gunakan di dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas. Kemudian yang berikutnya tadi yang mau saya sampaikan adalah tentang penugasan. Nah, kemudian saya ambilkan salah satu tugas di sini, misalnya tugas 3.1. Nah, ini tadi caranya adalah kita menggunakan penugasan, ya, add assignment di sini. Nah, penugasan ini cara membuatnya adalah ini, hanya di sini perintahnya yang warna merah ini, ya. Kemudian ini siswa yang sudah mengerjakan di kelas, ya, karena ini sudah dilaksanakan. Caranya membuat, nah, ini tampilan dari penugasan tadi, ya, sama ini view-nya seperti ini. Kemudian nama atau title-nya kita tulis di sini, tugas apa. Kemudian perintahnya seperti apa, bisa kita ketikkan di sini. Kemudian yang berikutnya batasan waktunya juga kita berikan. Kategorinya apa? Di sini ada kategori tugas, yang kita berikan juga. Nah, karena ada penugasan di sini ada nilai. Nah, nilainya bisa kita buat berupa numerik, huruf maupun predikat, ya. Nah, kalau sudah, kemudian di save. Nah, jangan lupa karena ini siswa harus mengerjakan, ya, maka ini kita buat submission-nya enable, ya, sehingga nanti siswa bisa mengerjakan penugasan ini. Kemudian yang berikutnya itu tentang bagaimana kita memberikan material yang berupa tes atau kuis. Nah, di kelas ini saya membuat tes atau kuis, misalnya di sini ada pretest. Ada pretestnya. Coba bagaimana cara pembuatnya, kita cek. Sekali lagi, karena ini sudah terlaksana, jadi ini sudah ada siswa yang mengerjakan di dalam kelas ini. Kalau belum, pertama masih kosong, ya, masih kosong, belum ada isinya. Kemudian kita membuat add question, ya, question. Misalnya kita add. Nah, ini pertanyaannya bisa sesuai dengan keinginan kita, bisa benar salah, pilihan ganda, ya, ordering, short answer, fill in the blank, matching, ya. Atau juga kita bisa mengimport tes atau kuis dari tempat yang lain. Kemudian kalau kita akan membuat soal berupa
tes ya, berupa tes yang di sini karena multiple choice. Nanti yang lain sebenarnya hampir sama. Kita lihat bagaimana pembuatannya. Kita bisa lihat di edit. Nah, di pembuatan ini di sini ada halaman yang bisa kita masukkan soal. Ya, kita masukkan soalnya seperti apa. Kita ketikkan, kemudian nanti ada hal-hal misalnya gambar, equation, dan segala macam lainnya bisa kita gunakan menggunakan link atau menggunakan insert content seperti yang tadi, sehingga pada saat memasukkan gambar maupun simbol kita lebih mudah kalau menggunakan LMS ini ya. Kita bisa, karena beberapa LMS yang lain kalau kita mau memasukkan simbol kita agak kesulitan ya, sehingga ini akan mempermudah kita di dalam membuat soal-soal, baik soal kuis maupun soal penilaian. Kemudian yang berikutnya di sini ada opsi pilihannya. Opsi pilihannya kita masukkan, jangan lupa kita tandai ya, kita tandai jawaban yang benar ya, kita tandai jawaban yang benar. Kemudian di sini ada pengaturannya ya. Kita klik pengaturan yang kita butuhkan. Yang berikutnya di sini ada gradingnya atau poinnya. Kita berikan poinnya berapa sesuai dengan poin yang Bapak Ibu berikan. Nah, kalau sudah, kemudian soal kita save ya. Nah, kalau soal semuanya sudah jadi, berapa soal, misalnya 10-20 soal, kemudian di soal ini kita buat pengaturan atau setting. Nah, di settingan ini kita bisa menuliskan apa yang menjadi instruksi dari soal tadi. Ya, misalnya di sini instruksinya kerjakan sesuai perintah dengan waktu tersedia 30 menit, misalnya seperti itu. Kemudian di sini di dalam penyelesaian juga ada batasan waktu ya. Misalnya bisa kita gunakan waktu kapan saja, atau di sini batasnya sampai kapan, atau ini dari kapan sampai kapan ya, batasannya, atau tidak dibatasi. Silakan ya. Kemudian kita masukkan waktunya. Nah, kemudian limit waktunya juga bisa kita masukkan, apa ada limit waktu atau tidak ada limit waktu ya. Kalau ada, berapa lama. Kemudian di sini berapa kali percobaan ya, ini bisa diberikan kepada siswa kita, apa 1 kali saja, apa 2 kali ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, misalnya kita buat 2 kali, yang mana yang mau kita ambil, di sini ada pilihan ya, apakah nilai tertinggi ataukah nilai terakhir atau rata-ratanya. Apakah ini soal mau diacak atau tidak. Kemudian ini halaman dari tampilan pada saat siswa mengerjakan ya. Ini bisa kita atur mau per halaman, 1 soal 1 halaman atau tidak ya. Kemudian kalau sudah, kita save. Nah, kemudian kita juga bisa mengecek preview sebelum soal ini kita kirim ke siswa kita. Kita cek di previewnya. Nah, ini adalah tampilan awal di pengerjaan ya, di halaman siswa. Kemudian dilanjutkan ke start new attempt ya. Maka siswa akan menuju halaman pengerjaan. Nah, misalnya seperti ini halamannya. Yang akan terlihat di layar halaman siswa. Kemudian karena ini sudah dilaksanakan, kita juga bisa melihat hasilnya. Di sini hasil dari pengerjaan siswa secara otomatis. Ini kalau siswa sudah mengerjakan akan muncul di result ini. Begitu juga komentar-komentar dari peserta juga bisa masuk. Kemudian yang berikutnya, yang hampir sama dengan tes, itu adalah satu lagi mengenai penilaian akhir. Ini dibuat dengan material yang ada, yaitu di sini kita gunakan assessment ya.
atau memasukkan penilaian. Sebenarnya pada prinsipnya sama dengan pemberian soal tes tadi, namun untuk penilaian di sini, karena ini wujudnya penilaian akhir, maka ini tentu pembuatannya di soalnya lebih kompleks lagi. Bisa kita cek bagaimana pembuatan penilaian ya. Nah, di sini pilihannya juga sama ya. Pilihannya juga sama, bisa beberapa, tapi kita tidak bisa mengimport soal dari tempat lain. Nah, kita setting terlebih dahulu. Di sini ada perintahnya, kemudian ini juga settingannya. Kita terjemahkan dulu ya. Ini instruksinya ya, bisa kita masukkan instruksinya seperti apa. Kemudian pengaturannya di sini misalnya ada batas waktunya tidak, di sini ada batas waktunya dan seterusnya. Silahkan diatur sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang berikutnya juga di sini ada Pratinyo sebelum kita kirim ya, kita lihat seperti apa, sama seperti tadi. Nah, ini ada tampilannya seperti ini ya. Kemudian di sini grade maksimumnya ada juga ya, 100. Baru kemudian dilanjutkan ke start. Kemudian ini ditindakkan, ini bisa kita edit sesuai dengan yang kita perlukan juga ya. Kemudian pertanyaannya bisa kita buat ya. Di dalam membuat pertanyaan ini juga sebenarnya sama seperti kita memberikan soal di kuis ataupun di latihan tadi ya. Kita masukkan. Namun di dalam pembuatan soal di sini beberapa hal yang sedikit membedakan adalah tampilan ya dibanding dengan kuis yang tadi. Kemudian untuk jawaban yang benar atau yang salah ini ada di bawah, kalau tadi ada di sebelah kanan. Kemudian opsinya bagaimana kita tulis ya. Dan seterusnya kalau sudah kita simpan. Kemudian nanti kalau sudah dikerjakan oleh siswa juga ada gradingnya ya, atau skornya, dan pelaporannya juga ada. Demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan mengisi materi maupun konten di suatu kelas dengan menggunakan psikologi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.